Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, sahabat-sahabat santri yang berbahagia. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam mata pelajaran fikih, masih bab tentang bersuci. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang hal-hal yang membatalkan wudhu, ada semuanya. Dan kita akan menggunakan referensi yang sama, yaitu kitab Matan Nabi Suja. Nah, setelah kemarin kita belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan istinja, ya. Istinja itu dalam tanda kutip bersih atau bersuci setelah buang air kecil dan buang air besar. Nah, kemarin juga kita bahas bagaimana adab kita buang air. Nah, sudah dibahas kemarin, dan selanjutnya kita belajar tentang hal-hal yang dapat membatalkan wudhu, begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bacakan Arabnya, kemudian nanti adik-adik di rumah silakan sambil dilihat bukunya atau terjemahan kitab Al-Ghoyah wa Taqribnya, itu masih di halaman 6 di bawah bab yang dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Baik adik-adik, walladzi yang kudul wudu'a, adapun yang membatalkan wudhu, sitatu asya'a, ada 6 perkara. Apa saja? 1. Ma khoroja, ada sesuatu yang keluar, minas sabilaini, dari 2 lubang. Lubang yang mana? Lubang hidung? Bukan. Lubang telinga? Bukan. Tapi yang keluar dari apa? Minas sabilaini dalam bahasa fikih sudah umum maknanya adalah kubul atau dubur. Ya, kubul itu lubang kemaluan, dubur itu lubang anus di belakang. Kubul itu lubang bagian depan, dubur itu bagian belakang, adik-adik. Ini sekali lagi saya ingatkan adik-adik bahwa belajar fikih itu memang meskipun kita bahasanya diapik-apik, dan tetap saja susah ya adik-adik, karena bahasannya bahasan ya sedikit jorok ya, begitu nggak apa-apa kan, ini mah ilmu ya. Ya, ada yang keluar min nasabila ini dari 2 dubul atau dari dubur atau kubul adik-adik. Nah, ini ada ma khoroja, kalimatnya itu nakiroh ya. Kalau adik-adik pegang versi kitabnya ada ma khoroja. Nah, kalimat ma itu nakiroh, artinya umum. Jadi apapun yang keluar, kalau yang keluarnya dari kubul ya, lubang bagian depan, itu tidak hanya keluar air kencing, tidak hanya keluar darah haid atau darah nifas atau darah istihadah. Apapun itu yang keluar dari kubul maupun dubur itu membatalkan. Contoh, dari dubur, dari lubang belakang, yang keluarnya kelereng, tetap batal. Yang keluarnya misalkan batu kerikil, tetap batal. Yang keluarnya telur burung puyuh, batal, sama ya. Apapun itu yang keluarnya, karena sifatnya ini maknya adalah nakiroh itu umum. Tidak hanya yang keluar itu berupa kotoran, maupun hal-hal yang sifatnya tidak umum, mau keluarnya kelereng, mau keluarnya paku, mau keluarnya batu kerikil, mau keluarnya misalkan apa itu logam, begitu, uang logam yang tertelan, itu tetap membatalkan wudhu. Meskipun apalagi berbentuk atau tidak berbentuk, ada gitu yang tidak berbentuk. Angin adik-adik kan tidak berbentuk, kentut itu tidak berbentuk tapi bersuara dan lumayan nabrak ke hidungnya, itu teh kentut silih tuding lah dan sebagainya. Nah, itu adik-adik, satu itu. Yang kedua, wan naumu, tidur. Yang seperti apa?
tidak semua tidur membatalkan wudhu, tapi yang tidur ala ghairi hayatin al mumtakini, yaitu tidur yang dalam posisi tetap. Kalau yang tidurnya posisinya kalau lagi Jumatan gitu, ada lihat tidurnya bapak-bapak atau anak-anak yang lagi asik-asik dengerin khutbah, seorang khotib berapi-api menyampaikan khutbahnya, sedangkan para jamaah berair-air karena nunutan sarare adik-adik ya. Tidurnya itu yang kalau misalkan tidur dalam keadaan terlentang seperti biasa tidur, itu jelas batal. Atau tidurnya duduk, tapi ada yang seperti tidurnya seperti apa ya, seperti pohon bambu kena angin, kadang-kadang ke depan ditolonyong, kadang-kadang ngadengklang ke belakang ya, kadang-kadang ke pinggir, kadang-kadang ke samping kanan samping kiri. Itu tidak termasuk tidur yang goiro hayatin mutamakinin. Itu tidurnya berubah-ubah, artinya ada gerakan. Tapi tidur yang tidak membatalkan wudhu adalah tidur yang tetap. Kalau misalkan tidur sambil duduk, tidur diem aja, tidur padahal mah, nah itu adalah tidur yang tidak membatalkan adik-adik ya. Kenapa? Karena dalam hadis kalau misalkan seseorang tidurnya misalkan kadang-kadang tikusruk ke hareupeuna, kadang-kadang ngadengklang ke belakang, nah itu teh karena ada urat yang menyambungkan antara mata dengan lubang anus adik-adik. Kalau misalkan mata terbuka, itu lubang anus tertutup. Nah, kalau misalkan mata tertutup, lubang anus terbuka, maka dikhawatirkan orang yang tidurnya misalkan ke samping kanan, samping kiri, ke depan ti jongklok, ke tukang ti dengklang. Nah, itu khawatir ketika ada gerakan itu lubang anusnya terbuka, matanya tertutup dan lubang anus terbuka, dikhawatirkan itu keluar angin adik-adik. Maka tidak diperbolehkan melanjutkan hal-hal yang sifatnya harus suci kecuali dia berwudu dulu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga adalah apa ini tuh yang ketiga teh? Yang ketiga adalah wazawalul akli, hilang akal. Kenapa? Bisukarin au marodin, karena dia mabuk, au marodin atau gering. Contoh hilang akal gara-gara mabuk, misalkan gini, mabuk misalkan orang minum obat-obat yang dia tidak tahu bahwa kalau misalkan kombinasi antara obat A dan obat B itu bisa menyebabkan mabuk. Contoh kan yang biasa digunakan oleh preman-preman primitif itu kan ngoplos obat warung dengan minuman warung yang bersoda, kemudian dia jadi oleng adik-adik, mabuk, batal tah wudunanya. Au marodin, nah kenapa au marodin teh? Atau gering, sakitnya apa? Sakit itu dia sehingga menyebabkan gitu edan sakapeung, ada yang ngegerebeg gitu, kadang sadar kadang henteu ya, kadang inget kadang henteu. Nah itu yang membatalkan wudhu. Itu yang ketiga ada. Yang keempat, walam surrojuli, menyentuhnya laki-laki, al mar'ata ke perempuan, al ajnabiyata yang ajnabi, min ghairiha ilin, tanpa ada penghalang. Atau bersentuhan kulit lah antara laki-laki dan perempuan yang ajnabi. Ajnabi itu yang bukan mahram. Nah, ini kelas tauhid harus beda. Ada mahram, ada muhrim. Nah, kan kita kalau dengar-dengar teman-teman, ngapain dua-duaan, kan bukan muhrim. Nah, salah, tapi bukan mahram. Muhrim itu adalah orang yang berihram, ada ya. Kalau mahram itu adalah orang yang halal dinikahi. Nah, bersentuhan kulit tanpa adanya penghalang, nah itu batal wudhunya. Bagaimana kalau dengan adik, dengan ayah, dengan kakek, dengan nenek? Ya, itu boleh ya, tetap tidak membatalkan wudhu karena mereka mahram adik-adik. Artinya mereka keluarga yang tidak boleh dinikahi karena ada hubungan darah. Nah, maka
kalau misalkan bersentuhan kulit, mau ke sekolah pamit sama ibu ya, kita laki-laki, ibu kita perempuan ya. Iya, ada ibu perempuan semuanya ya. Nah, itu tidak membatalkan wudhu karena mereka haram kita nikahi. Yang halal kita nikahi itu menjadikan batal kalau bersentuhan kulit secara langsung, tidak ada penghalang. Pak Ustadz, bagaimana kalau yang bersentuhannya adalah kuku jam kuku? Oh, tidak apa-apa. Ya, Pak Ustadz, gimana kalau misalkan yang bersentuhannya adalah rambut dengan kuku? Oh, tidak apa-apa, itu gigi dengan kuku tidak apa-apa, tidak membatalkan ya, ada yang seperti itu. Bagaimana kalau misalkan orangnya itu gelo adik-adik, kita waras laki-laki, ada perempuan gelo adik-adik, orang gila samping jalan ya, di pinggir jalan disentuh kurang teh kena, tetap batal adik-adik yang seperti itu ya. Gitu. Atau gimana Pak Ustadz, lamun si perempuannya itu waras tapi jarang mani perempuan teh, sampai si daki nate setengah senti, atau sampai si daki, tahu daki adik-adik ya, kotoran gitu yang bekas tara mandi ya, kalau nggak mandi banyak daki ya, kumaha lamun gitu, tetap adik-adik nyabak dakin aja batal adik-adik, karena itu dalam beberapa referensi itu kalau wudhu pun tidak harus dihilangkan dakinya, wasuh we dakina, basuh aja dakinya, seperti itu. Artinya kalau kita menyentuh perempuan yang berdaki atau laki-laki lah, ada laki-laki yang berdaki, dakinya sudah 5 cm, dicabak ke orang tanpa ada halang, tetap batal adik-adik ya. Yang selanjutnya adik-adik apa yang kelima, wa masu farjil adami bibat nil kafi, menyentuh farjil adami, alat vital laki manusia, bibatinil kafi, dengan dengan telapak tangan bagian dalam. Nah, itu juga membatalkan adik-adik. Bagaimana kalau menyentuhnya itu menyentuh kemaluan adik, misalkan masih kecil yang ngompol di celana kemudian kita bersihkan, tetap batal itu juga. Manusia itu tidak terhitung maupun sudah dewasa ataupun belum dewasa, belum balik, tetap batal. Bagaimana dengan alat kelamin yang sudah terpisah? Yang sudah terpisah dengan apanya? Dengan yang punyanya. Ada orang tabrakan laki-laki ya, kemudian, atau misalkan jangan tabrakan, ada orang bunuh diri adik-adik, bunuh diri yang pakai bom bunuh diri, kemudian alat kelaminnya ngaceleng misalkan ke jalan. Sesaat kita melihat ada keanehan di jalan, atuh dipungut ku kita ternyata itu teh alat kelamin adik-adik. Itu batal adik-adik meskipun sudah terpisah ya. Sama halnya dengan kulit tadi, kulit misalkan ada tangan yang terlepas begitu ya, tangan karena orang yang punyanya bunuh diri pakai bom, kemudian tangannya lepas, kemudian kita pegang, batal adik-adik. Sama juga laki-laki atau perempuan yang menyentuh alat vital atau kelamin ya adik-adik, itu batal meskipun sudah terpisah, kecuali dia maya sudah terpisah, yang bunuh diri itu si kelamin teh ke jalan ya, kemudian kegiles mobil, kegiles motor, becak, keinjek orang yang nyebrang, kemudian sesaat kita melihat, oh itu apa ya, diambil, kirain kresek, diambil apa ini teh gitunya, kita nggak tahu bahwa itu teh kelamin. Nah, itu mah tidak batal adik-adik. Analoginya seperti itu adalah biar jelas ya, harus jero bahasanya anak tauhid ya. Bibatinil kafi itu juga dengan apa, dengan telapak tangan bagian dalam ya. Kalau misalkan ada laki-laki, saya laki-laki ya, batal nanti araratel gatal, jangan digaruk pakai iya adik-adik.
jangan kita garuk pakai telapak tangan, tapi garuklah pakai ini nih belakangnya. Nggak usah dipraktekkan sama saya ya, sok otomatis dah adek-adek. Pokoknya mah kalau mau menggaruk bagian itu ya, kemudian kita malas wudhu lagi, bagaimana supaya tidak batal? Maka garuknya dengan telapak tangan bagian punggungnya ya, itu. Bagaimana batas telapak tangan dengan bagian dalam dan bagian belakang? Batasnya seperti apa, Pak? Kalau telapak tangan itu sekiranya kita ada ini ada meja misalkan tutup. Nah, yang tidak terlihat karena menempel dengan meja itu termasuk telapak tangan bagian dalam. Adapun bagian yang terlihat ketika ditempelkan dengan meja itu, nah itu adalah telapak tangan bagian belakang. Artinya kalau adik-adik mau menggaruk dengan bagian pinggir dengan ini boleh ya. Boleh adik-adik, tidak batal karena itu termasuk bagian belakang tangan adik-adik. Mau laki-laki mau perempuan juga ya. Wama suhal yang keenam, wama suhal koti duburihi, dan menyentuh hal koti duburihi alal jadi menyentuh bubeneran teh apa ya, lubang anus adik-adik, lubang anus menyentuh itu ya. Lubang anus adik-adik gini yang karidut salawe itu yang tempat keluarnya kotoran langsung dari sana, nah itu yang batal adik-adik. Bagaimana kalau misalkan bagian dubur itu bagian belakang yang banyak dagingnya misalkan itu ya, misalkan dubur gimana ya saya menjelaskannya, pokoknya bagian itu bagian belakang yang bagian dagingnya itu nggak apa-apa. Yang batal itu adalah ketika kita menyentuh bagian lubangnya langsung adik-adik ya, yang kalau orang Sunda menyebutnya kadulet salawe, kalau orang non Sunda saya nggak tahu, pokoknya bagian itu saja itu yang batal. Mau punya siapa, mau punya sendiri, mau punya orang lain tetap batal gitu ada. Nah, alal jadi menurut kaul jadi, menurut pendapat yang baru. Nah jadi simpulnya adik-adik hati-hati, yang membatalkan wudhu itu ada 6 ya, ini harus tahu, harus hafal. Apa? Satu, makhoroja minas sabila, ini ada yang keluar dari salah satu dari dua lubang kubul atau dubur, apapun yang keluarnya ya. Wan naumu ala ghairi hayatin, yang kedua adalah tidur dalam keadaan tidak tetap. Yang ketiga adalah hilangnya akal karena dia mabuk atau dia pingsan atau sakit dan sakapung jelas sakapung ya, dan eling gitu. Yang selanjutnya walam surajulil mar'ata al ajnabiyatan ghairi hailin, menyentuh laki-laki atau perempuan bersentuhan kulit yang ajnabi ya, ajnabi itu yang halal dinikahi, nah itu kan haram, maka termasuk kalau bersentuhan kulit juga dia batal. Yang keempat adalah mamasul farjil adami, menyentuh kemaluan manusia dengan bagian telapak tangan bagian depan, bagian dalam. Yang terakhir adalah menyentuh bagian bagian lubang anus. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja adik-adik ya. Ini tolong dipahami, dicermati adik-adik ya. Saya sengaja disebentarkan karena ini harusnya mengundang banyak pertanyaan daripada adik-adik semuanya. Maka dari itu setelah ini silakan apabila ada yang ingin ditanyakan boleh langsung tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti kalau saya tahu saya jawab, adapun nanti kalau belum saya temukan jawabannya nanti saya tanyakan ke guru-guru saya ya. Begitu saja adik-adik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Walaupun minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.